Sebelumnya saya bersyukur kalau bisa menyapa Bapak Ibu dan Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, semua karena pemeliharaan daripada Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, perkenankan saya akan membacakan apa yang menjadi warta gereja pada gereja kita. Setiap kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini, Bapak Ibu bisa bersama-sama menyimaknya dalam warta gereja yang sudah dibagikan oleh Gembala Sidang kita. Dengan penuh syukur, gereja menyambut Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik dalam ibadah hari ini, yang mana kita ketahui bersama kita masih beribadah melalui di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kita masing-masing. Selama masih diberlakukannya PPKM oleh pemerintah, maka setiap ibadah, kegiatan-kegiatan gereja lainnya dilaksanakan melalui media Zoom. Bagi jemaat yang belum mengikuti Zoom dalam ibadah kita pada tiap-tiap minggunya, Bapak Ibu dapat juga menyimaknya ataupun mengikuti ibadah melalui rekaman, melalui channel YouTube Gereja Baptis Jati Bening. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, gereja juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang melayani pada hari ini melalui Zoom di rumah masing-masing. Biarlah setiap pelayanan Bapak Ibu dapat menjadi berkat buat jemaat yang lainnya. Juga untuk seluruh jemaat atas kesetiaan Bapak Ibu dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan serta persembahan dan persepuluhan dan janji iman pengadaan tempat ibadah. Demikian pula untuk kegiatan gereja, mari Bapak Ibu kita terus mendukung dan mendoakan kegiatan-kegiatan gereja kita yang akan diadakan secara virtual. Yang pertama ialah persekutuan gabungan WBI dan PBI. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bergabung dalam persekutuan gabungan WBI dan PBI pada hari Selasa, tepatnya tanggal 5 Oktober 2021 jam 19 melalui Zoom meeting dengan tema pemanfaatan lahan sempit untuk berkebun. Saya rasa ini adalah hal yang baik karena lahan yang sempit itu rupanya masih bisa dimanfaatkan untuk hobi kita berkebun. Dengan pembicara Gembala Sidang kita, Pendeta Edi Sujarwo, dan renungan akan disampaikan oleh Bapak Sudarto dengan tema renungan mengubah kegagalan menjadi peluang dalam Lukas pasal yang kelima ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Pembawa acara ialah Bapak Dasa Susilo. Saya rasa ini menjadi kegiatan yang sangat baik. Mari Bapak Ibu kita dapat mengikuti kegiatan PBI WBI gabungan ini. Yang kedua ialah jam doa Rabu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bergabung dalam dan berdoa bersama dalam acara jam doa Rabu tanggal 6 Oktober 2021 jam 19 melalui Zoom meeting. Banyak hal yang dapat kita doakan bersama. Musyawarah Panitia Perancang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 jam 19 melalui Zoom meeting juga, dan Bapak Ibu yang menjadi Panitia Perancang dimohon untuk hadir dan bersama-sama bermusyawarah. Banyak hal yang pasti akan kita bicarakan bersama. Demikian juga untuk jadwal rutin tiap-tiap minggu Bapak Ibu bisa menyimaknya dalam buletin gereja kita. Bahkan untuk pokok-pokok doa serta jemaat yang berulang tahun, bahkan untuk yang tak kalah penting ialah mengenai laporan perpuluhan dan persembahan penerimaan gereja. Bapak Ibu juga bisa menyimaknya di buletin gereja yang telah diberikan, yang telah disampaikan oleh Pendeta Edi. Baik, mari saatnya kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memulai ibadah kita dengan 3 pujian. Kita akan pujikan bersama-sama. Silakan untuk petugas musik dan singer untuk memimpin kita dalam puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Bersatulah bagi Tuhanmu, kita akan pujikan lagu ini secara bersama-sama. Mari umat Tuhan di Jati Bening bekerja sama untuk gerejanya. Kerahkanlah karunia yang ada, bangun dirimu dalam kasih-Nya. Kembangkan pelayanan pribadimu, bersatu bagi Yesus Tuhanmu, agar gerejanya terus maju. Satukan tekad bagi Tuhanmu. Haleluya. Dengan apa akan kubalas menjadi pujian yang akan mengantarkan kita untuk panggilan berbakti pada saat pagi hari ini. Silakan untuk panitia musik. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, mari kita sama-sama pujikan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, amin. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Haleluya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa yang mengasihi kami, dan terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak akan mungkin kami dapat membalasnya ya Tuhan. Untuk itulah ya Tuhan Yesus, biarlah kami terus belajar dan berusaha untuk setia kepadamu ya Tuhan.
karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, Engkau telah mempertemukan kami ya Tuhan melalui media online ini ya Tuhan dalam ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini ya Tuhan Yesus berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami juga berharap untuk setiap sarana pendukung dalam ibadah kami ya Tuhan, apapun bentuknya, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik ya Tuhan, sehingga dapat menolong kami dalam beribadah, memberikan pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Lebih kami juga berdoa, mau terus berharap supaya firman-Mu yang disampaikan oleh Gembala Sidang kami ya Tuhan, kami dapat menerimanya, dan firman itu dapat menjadikan iman kami bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan. Kami semakin hari semakin berbuah dalam Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, Pendeta Edi, biarlah juga Tuhan akan berikan hikmat, perlindungan, penyertaan, dan setiap hal yang dikatakannya ya Tuhan, semua berasal dari Engkau ya Tuhan. Ampuni pelanggaran kami, ampuni kesalahan kami ya Tuhan Yesus, dan Tuhan terus melayakan hidup kami untuk dekat dan setia dengan Engkau ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini ya Tuhan, awal, pertengahan hingga akhir, hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur berpengharapan kepadamu. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mbak Ayu akan menolong kita dalam pembacaan Alkitab pada saat pagi hari ini. Pembacaan Alkitab 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman di surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan. Ini, Bapak Ibu, tiba saatnya kita juga akan bersama-sama untuk berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Paul Risamasu. Namun sebelum itu kita akan menyiapkan hati kita akan memuji bersamamu Bapa. Silakan singer dan panitia musik. Mari kita sama-sama pujikan bersamamu Bapa, sambil mempersiapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Engkau biarkan aku sendiri. Amin. Bersamaku
Pendeta Paul untuk memimpin kita dalam doa syafaat pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh datang ke hadirat Tuhan, walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami boleh bersama-sama menghampiri tahta-Mu, kami boleh bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu, bahkan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih kalau kami juga boleh berdoa bersama-sama pagi hari ini, kami boleh menaikkan semua pergumulan kami kepadamu. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan, berkat Tuhan yang boleh kami nikmati secara khusus melalui gerejamu, GBI Jati Bening, hingga pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur karena kami yakin bahwa Engkau akan terus memimpin gerejamu Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Engkau akan semakin memberkati, bahkan semakin memakai gerejamu, sehingga semakin banyak orang akan diberkati, semakin banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk Gembala sidang kami, Pendeta Edi Sujarwo, yang memimpin gerejamu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang baik. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat akal budi agar dapat memimpin jemaat ini lebih baik lagi Tuhan di waktu-waktu yang akan datang, sehingga gereja-Mu akan semakin berkembang, semakin banyak orang boleh dimenangkan bagi-Mu. Kami serahkan Ibu Wiwi dan juga kedua anak mereka, Sylvie dan Milito, ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka juga. Kami serahkan organisasi yang ada Tuhan dalam gereja kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk PBI, WBI, PKMB, juga KPW yang ada Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persekutuan-persekutuan yang diadakan secara rutin. Kami mohon supaya Tuhan memberkati juga, sehingga jemaat Tuhan semakin diberkati, nama-Mu semakin dimuliakan. Kami menyerahkan pastori juga yang baru saja ditempati. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Hamba-Mu Pendeta Edi dan keluarga dapat tinggal dalam pastori yang baru. Kami menyerahkan pastori ini dalam tangan Tuhan supaya Tuhan memberkati, sehingga pastori ini juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pos-pos PI dan cabang-cabang yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, baik itu di Ciseeng, Sentul City, U2 Karyadadi, di Lampung, Kerawang. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan memimpin, memberkati jemaat-jemaat ini, sehingga jemaat-jemaat ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain, dan semakin banyak orang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Kami ingat juga Pak Tri yang melayani di Solo Tuhan, di jemaat di sana. Kiranya Tuhan berkati Pak Tri, Ibu dan Karis. Biarlah Tuhan memakai mereka untuk menjadi berkat bagi jemaat di sana. Kami serahkan Mas Usa juga yang melayani di Bogor. Tuhan berkati Mas Usa dalam pelayanan. Kami serahkan masa depannya juga ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami, memberikan hikmat akal budi menolong mereka untuk belajar dengan baik, sehingga mereka boleh berhasil dan mereka akan Tuhan berikan masa depan yang indah juga. Kami serahkan orang tua yang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak. Kiranya Tuhan memenuhi semua kebutuhan ini. Mungkin ada jemaat yang sedang sakit pada saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah mereka. Kami mohon supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami persoalan, keadaan yang sulit, kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka. Tuhan memberkati mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan sudah memimpin dan memberkati kami hingga saat ini, secara khusus di masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati juga Presiden Jokowi dan semua pemimpin-pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah di kecamatan, bahkan di RW dan RT. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua pokok-pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh percaya bahwa Tuhan tidak saja sudah mendengarkan, kami percaya bahwa Tuhan sudah menjawab doa-doa kami yang sudah kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kita akan memberikan persembahan, persepuluhan kita kepada Tuhan, janji iman kita kepada Tuhan, dan kita akan disiapkan dengan pujian semua baik. Silakan untuk main musik dan singer menolong kita dalam puji Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita pujikan bersama. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Semua baik, Yakin. semua baik. Haleluya. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Amin. Panggilan memberi diambil dari Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikianlah yang menjadi panggilan memberi kita pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman kita kepada Tuhan melalui rekening yang tertera di bulletin gereja maupun di layar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Untuk doa persembahan, kita tolong untuk Ibu Fitri menolong kita dalam doa persembahan kita pada saat pagi hari ini. Silakan Ibu Fitri. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita satu dalam doa. Bapa Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan pada pagi yang indah ini, kami boleh bersama-sama bersekutu kepadamu Tuhan, meskipun masih melalui virtual ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan selama seminggu ini, Tuhan telah menyertai, bahkan Tuhan sudah memberkati kami Tuhan dengan berkat-berkat jasmanimu Tuhan, maupun berkat-berkat rohani ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami ya Bapak, baik persembahan maupun persepuluhan kami Tuhan, kiranya Engkau kuduskan, Engkau berkati sehingga persembahan kami boleh Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di Jati Bening ini ya Bapak. Engkau berkati juga Tuhan tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ya Bapak, kiranya Engkau berkati dengan berkat yang melimpah, biarlah cinta kasih Tuhan dan berkat-berkat Tuhan senantiasa Tuhan curahkan bagi setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang belum bisa memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberkati sehingga di lain kesempatan yang akan datang Bapa, anak-Mu boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa persembahan kami ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Fitri yang telah menolong kita dalam doa persembahan. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Edi. Namun sebelumnya kita akan dipersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan ini dengan pujian istimewa yang akan disampaikan oleh Saudari Sylvie dan Saudari Michelle. Silakan Sylvie dan Michelle. menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Terima kasih untuk Michelle dan juga Sylvie yang telah mempersiapkan pujian istimewa untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Apa kabar saudara semuanya? Saya percaya, saya selalu berdoa supaya kita semua selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan mengucap syukur
atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan kalau pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu, ini semua karena kasih-Mu yang dahsyat, yang besar bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dan berkatilah supaya firman-Mu ini akan membentuk kami, menjadikan kami sebagai pribadi yang tangguh, yang kuat, dan bahkan menjadi pribadi yang selalu bertumbuh akan kehidupan rohani kami. Berfirmanlah Tuhan dan berfirmanlah. Kami siap memperdengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup memang berat, tetapi Allah kita hebat. Itulah judul firman Tuhan hari ini. Kita akan belajar dari Paulus, saudara. Selain daripada itu, pasti kita bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Ya karena sampai detik ini, sampai saat ini, Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita patut bersyukur, saudara, karena kita selalu menerima kebaikan Tuhan dalam setiap saat, setiap waktu. Dalam nas ini, saudara, kita belajar dari Paulus yang sedang mengalami satu persoalan yang tidak ringan. Tetapi persoalan yang saya dapat katakan adalah persoalan yang sangat berat. Sehingga judul firman Tuhan hari ini, hidup memang berat, tetapi Allah kita hebat. Rasanya Paulus diperhadapkan dengan satu berbagai masalah, saudara. Bukan saja pada waktu itu karena orang-orang yang menyukai Injil, namun juga orang-orang yang tidak menyukai Injil. Bukan saja orang-orang yang disebut dengan jemaat di Korintus, tetapi juga orang-orang yang juga adalah jemaat Korintus. Nah, ini satu hal yang luar biasa, saudara. Bagaimana tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, namun tidak membuatnya menjadi seorang yang undur, seorang yang putus asa, tetapi menjadikan dia semakin luar biasa. Kalau kita bisa belajar dari Paulus dalam nas yang sudah kita baca tadi, saudara, ketabahan dalam menghadapi semua persoalan, itu luar biasa. Bagaimana Paulus menjadi tabah? Bahkan juga saudara, iman yang tidak berubah, walaupun tantangan dalam pelayanan, tantangan yang dihadapi oleh hidup Paulus pada waktu itu sangat berat. Dan juga Paulus tetap maju dan tidak undur. Di dalam dia menjalani hidupnya sebagai orang percaya, dan bahkan sebagai orang yang terus melayani Tuhan. Pelayanannya. Hal inilah saudara yang kita pelajari dari Paulus. Persoalan demi persoalan, penderitaan demi penderitaan, ketidakadilan, kecurangan, kekurangan. Namun Paulus tetap menjadi satu pribadi kita baca tadi, yang Mbak Ayu baca tadi, 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Apa yang dikatakan di sana? Sebab kami tahu bahwa kalau rumah, yakni tubuh, yang kita diami di dunia ini dibongkar, Allah menyediakan bagi kita sebuah rumah di surga yang dibuat oleh Allah sendiri dan yang tahan selama-lamanya. Di dalam rumah yang sekarang ini kita mengeluh sebab kita rindu tinggal di dalam rumah kita yang di surga. Rumah itu tubuh kita yang baru. Selama kita tinggal di dalam rumah yang dari dunia ini,
kita mengeluh karena beban kita berat, bukannya karena kita ingin lepas dari tubuh kita yang dari dunia ini, tetapi karena kita ingin mengenakan tubuh yang di surga itu, supaya tubuh kita yang bisa mati ini dikuasai oleh hidup. Nah saudara, Paulus sedang membayangkan satu kondisi bahwa hidup kita ini di dunia ini tak lepas dari sebuah tantangan. Hidup kita di dunia ini tak lepas dari sebuah persoalan. Kalau kita melihat kondisi kita sekarang ini, memang persoalan yang tidak disangka. Seringkali kita bercerita, mendengar, menyaksikan banyak orang betapa luar biasa menghadapi tantangan pandemik yang terjadi di negeri kita ini. Sehingga ada banyak yang harus kehilangan pekerjaan, harus banyak kehilangan mata pencairan mereka, usaha mereka yang sudah berjalan dengan baik tidak berjalan lagi. Banyak orang sedang menghadapi tantangan yang berat dan rasanya keluh kesah, gerutuan terhadap kondisi ini tidak pernah berhenti kita dengarkan, saudara. Oleh karena itu, saudara, ketika saya melihat di sini, ini pun dialami oleh Paulus. Dia mengatakan pada waktu kita masih tinggal dalam tubuh di dunia ini, kita selalu mengeluh oleh karena beban berat yang menekan hidup kita. Oleh karena itu dia memandang betapa indahnya ketika nanti kita akan menerima tubuh yang dari Allah, tubuh yang sudah diubah, tubuh yang tidak ada keluh kesah, tubuh yang enak. Namun pada kenyataannya Paulus pada waktu itu sedang menghadapi, namun itu belum waktunya. Tetapi dia harus menghadapi selama kita masih ada di dunia ini, selama kita masih menjalani hidup ini. Katakan Paulus di sini, memang kita mengeluh, memang banyak tantangan, tetapi kita tidak boleh menyerah. Ini luar biasa. Selama kita hidup di dunia ini selalu ada halangan, ada persoalan, ada pergumulan. Dan apakah kita menganggap bahwa halangan, persoalan, masalah itu sebagai berhentinya cita-cita kita? Atau semua masalah itu atau halangan tersebut itu merupakan satu tantangan untuk mencapai cita-cita? Ini yang dikatakan Paulus. Oleh karena itu yang pertama, apa yang dikatakan Paulus? Kalau kita melihat Paulus, halangan yang dialaminya, baik dalam menjalani hidupnya, baik dalam pelayanannya sangat besar sekali dan banyak sekali. Kalau saudara melihat 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9, apa yang dikatakan di sana? Kami diserang dari segala pihak. Saudara dapat bayangkan, diserang dari segala pihak. Namun kami tidak terjepit. Kami kebingungan, tetapi tidak sampai putus asa. Banyak yang memusuhi kami, tetapi tidak pernah kami ditinggalkan seorang diri. Dan meskipun seringkali kami dipukul sampai jatuh, namun kami tidak mati. Wah, ini satu ungkapan Paulus. Paulus bukan sedang memamerkan apa yang dia sedang alami, tetapi dia sedang memberikan satu motivasi untuk terus percaya akan perkataan dan percaya akan perlindungan Tuhan. Dan percaya akan solusi-solusi yang Tuhan selalu berikan kepadanya. Sehingga dia berkata, sekalipun kami dikepung, dicepit, kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Jadi yang pertama, tantangan yang dihadapi oleh Paulus memotivasi dirinya untuk semakin dekat dan semakin bergairah di dalam mengerjakan tugas panggilannya. Tantangan yang ia hadapi memotivasi dirinya untuk semakin dekat dengan Tuhan dan bahkan semakin gairah dalam melakukan tugas panggilannya. Persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan memberikan kita peluang, saudara, untuk menjadi lebih kuat, lebih baik, dan bahkan lebih tangguh. Persoalan adalah pelajaran pendewasaan. Tanpa ada persoalan, seseorang tidak akan dapat belajar untuk selalu berhikmat, untuk selalu berhati-hati. Karena pengalaman
apapun yang kita alami adalah satu guru yang baik untuk menjadikan hidup kita semakin lebih baik lagi. Namun kalaupun seringkali kita katakan pengalaman adalah guru yang baik, namun seringkali kita masih melihat banyak orang masih jatuh dalam lubang yang sama. Ini menjadi hal yang menarik, saudara. Paulus mengatakan dalam segala kondisi apapun, dia tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Itulah yang menjadikan dia tidak pernah putus asa. Sekalipun dia bingung, sekalipun dia mengalami banyak tekanan, bahkan sampai mengalami pukulan, namun dia katakan, kami tidak ditinggalkan sendirian. Dalam segala hal yang mungkin saat ini kita sedang hadapi, saudara, jangan membuat kita makin terpuruk dalam keputusasaan. Namun apapun yang terjadi saat ini, kita harus membawa kepada kita, persoalan harus membawa kepada kita, kepada kebangkitan, saudara. Percayalah, sekalipun kita lemah dan tidak berdaya, tapi kita punya Allah yang kuat, kita punya Allah yang hebat, yang dahsyat, dan kekuatan itu akan membuat kita mendapatkan kekuatan yang baru, sehingga kita tidak akan menyalahkan keadaan, kita tidak menyalahkan kondisi, kita tidak menyalahkan orang lain, bahkan kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Namun dalam segala persoalan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin erat dengan Dia, kita semakin bergantung kepada Dia, kita semakin mendapatkan kekuatan yang besar ketika kita bersama Dia dalam mengatasi apapun yang merintangi hidup kita sekarang ini. Hanya bersama Dia, saudara, hidup kita akan stabil. Yakobus, saudara, menarik sekali. Yakobus 1 ayat 2, apa yang dikatakan di sana? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lalu Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 14 berkata apa? Berbahagialah orang yang tahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus mengatakan, selalu katakan berbahagialah ketika kita di dalam persoalan. Ini satu hal yang tidak masuk akal. Tetapi Yakobus mengatakan, disinilah iman kita akan bekerja. Disinilah kualitas iman kita akan terlihat. Disinilah kepercayaan kita kepada Allah akan terlihat ketika tantangan persoalan itu ada. Saya sering katakan, kapan kita berdoa? Waktu sehat atau waktu sakit? Kapan kita berdoa? Waktu sukses atau waktu bangkrut? Ya kan? Kapan kita berdoa? Pada waktu semua berjalan dengan stabil atau pada waktu kondisi tidak enak? Saudara pasti bisa menjawabnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Yakobus. Oleh karena itu dia mengatakan berbahagialah. Bahkan ketika engkau tahan uji dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Tahan uji di sini dikatakan bahwa tetap setia dan tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Sekalipun persoalan-persoalan itu berat. Jadi yang pertama, saudara, halangan selalu ada. Tetapi sekalipun kita lemah, Allah kita adalah Allah yang hebat. Lalu yang kedua, saudara, apa yang dilakukan Paulus? Halangan yang dihadapi Paulus tidak membuatnya putus asa atau patah semangat. Paulus tidak putus asa ketika dia menghadapi halangan-halangan itu, tantangan-tantangan itu. Bahkan dia tidak patah semangat. Dalam melakukan apapun, kita
pasti akan menemui halangan, saudara. Tidak ada satupun impian yang dapat kita raih seperti kita berjalan dalam jalan tol yang mulus. Segala sesuatu harus menghadapi kerikil-kerikil yang dapat menjungkalkan kita dan juga menghilangkan motivasi kita, dan seringkali halangan dapat mematahkan motivasi kita, saudara. Namun saya tertarik, Paulus mengatakan dalam segala tantangan ia tidak putus asa atau patah semangat. Kata putus asa di sini adalah sikap orang manusia duniawi yang tidak memiliki pengharapan, saudara. Tetapi orang yang memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan saat ia gagal. Ia tak akan gemetar dan putus asa karena ia tahu ada rencana Tuhan terhadapnya yang lebih baik lagi. Sehingga ia tidak perlu putus asa di saat dia gagal. Mungkin kita sekarang sedang punya teman yang sedang putus asa. Mungkin sedang menghadapi satu beratnya persoalan sehingga patah semangat. Bahkan juga saudara, saat ini kita sedang melihat banyak orang sedang patah semangat. Kata patah semangat adalah hilangnya gairah untuk bekerja, hilangnya gairah untuk mencari solusi persoalan yang ia sedang hadapi. Masih terbayang-bayang dengan kondisi yang lama yang mungkin dulu dia pernah sukses dalam karirnya. Banyak orang masih mengingat apa yang dahulu, padahal yang dahulu sudah berlalu. Dan sekarang dia harus menghadapi satu kenyataan, persoalan yang tidak bisa diselesaikan seperti dahulu. Namun harus diselesaikan dengan cara-cara yang mungkin lebih baru lagi. Terlebih juga saudara, banyak anak-anak Tuhan yang masih terbayang-bayang dengan kehidupan rohaninya di masa lalu. Sehingga pada waktu dia berbicara, dia pamer kehidupan rohaninya. Dulu saya adalah seorang yang setia. Dulu saya adalah seorang guru sekolah minggu. Dulu saya aktif seperti gereja itu rumah kedua. Dulu apapun yang dilakukan dalam gereja saya hadir. Tetapi itu dulu. Namun sekarang mengalami satu kemerosotan rohani yang luar biasa. Banyak orang masih membanggakan yang dulu, terbayang-bayang yang dulu. Namun kita perlu ingat saudara, yang diinginkan Tuhan adalah saat ini bagaimana kita didapatkan selalu setia dan tidak undur. Inilah yang dihadapi oleh Paulus. Dia tidak putus asa, dia tidak menyerah, dia selalu percaya sehingga kehidupan rohaninya semakin stabil dalam setiap kehidupan sekalipun ada banyak tantangan. Dia tidak undur, dia tidak lari, dia tidak putus asa, dia tidak patah semangat. Tetapi persoalan-persoalan menggairahkannya untuk semakin lebih giat dan lebih giat lagi melakukan yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang saudara hadapi sekarang ini, firman Tuhan katakan hari ini, jangan putus asa, jangan menyerah. Ada solusi yang selalu Tuhan berikan buat kita ketika kita selalu memiliki pengharapan kepadanya. Itu orang-orang yang tidak putus asa, selalu memiliki pengharapan kepada Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 12 berkata, ini berarti bahwa di dalam diri kami kematian sedang giat menjalankan perannya, tetapi kami gembira bahwa kehidupanlah yang sedang giat di dalam dirimu. Itu luar biasa. Lalu yang ketiga saudara, apa yang dikatakannya? Halangan dalam hal yang dilakukan oleh Paulus, baik dalam pelayanan maupun kehidupannya, tidak membuat Paulus berhenti atau undur di dalam karir, di dalam panggilan pelayanannya. Kita kenal kesuksesan Paulus. Kalau seandainya ia lemah dan ia rapuh, tentu hasil pelayanannya tidak dapat kita nikmati, tidak kita dapat rasakan sampai detik ini saudara. Untung kita punya Paulus
yang menjadi satu hal yang luar biasa yang menjadi motivasi kita. Sehingga kita bisa mengalami berkat-berkat karena ketangguhannya, karena kesetiaannya, karena ketekunannya, karena tidak menyerahnya, karena tidak putus asanya. 2 Korintus 12 ayat 10 mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Hebat. Paulus mengatakan demikian. Siapa yang senang dengan kelemahan? Siapa yang senang dengan siksaan? Siapa yang senang dengan kesukaran? Siapa yang senang dengan penganiayaan, bahkan kesesakan? Tetapi Paulus mengatakan di situ, aku senang semuanya itu karena untuk Allah. Tetapi dalam semuanya itu, aku malah menjadi kuat. Ini luar biasa. Ada beberapa hal saudara, bagaimana Paulus menghadapi tantangan atau halangan di dalam melakukan pekerjaan dan panggilannya. Paulus mengubah halangan menjadi kemenangan. Paulus menjadikan halangan sebagai sahabat. Paulus menjadikan halangan sebagai tantangan untuk meraih masa depan. Itu luar biasa ya. New normal itu mengajak kita untuk bersahabat, berteman dengan COVID. Walaupun kita semua, waduh kok begitu ya. Pak Jokowi beberapa kali mengatakan, kita harus bersahabat dengan COVID. Artinya bukan berarti kita lalu seenaknya saja. Artinya kita menjaga supaya kelemahan-kelemahan COVID itu dapat kita atasi sehingga kita tidak dapat terserang. Nah, Paulus menjadikan semua persoalan itu menjadi sahabat sehingga semuanya menjadi lemah. Ya, semuanya menjadi lemah. Persoalan itu tidak ada kekuatan untuk mengalahkannya. Kalau ada pandangan umum saudara, bagaimana mengatasi halangan? Seringkali kita mendengar, tanpa halangan tidak pernah sukses. Halangan itu menghantarkan kita kepada kesuksesan. Halangan itu mengajarkan kita bagaimana mencapai kesuksesan. Halangan membuat kita punya pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang baru. Dan halangan akan membuat kita bertumbuh karena halangan membuat kita semakin berpengalaman. Wah, itu pandangan-pandangan di luar seperti itu saudara. Jadi apapun yang saudara alami, apapun yang sekarang ini sedang kita hadapi, tantangan-tantangan apapun, percayalah, Allah kita hebat. Sekalipun hidup kita ini mengalami banyak sekali persoalan-persoalan, tetapi tetaplah percaya, Allah kita hebat. Allah yang disembah oleh Paulus, Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang sama, yang bisa memberikan solusi buat kita. Jadi hari ini ada 3 hal saudara, supaya kita menang dari segala tantangan. Yang pertama, tantangan yang dihadapi oleh Paulus memotivasi dirinya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan dia semakin gairah, semakin semangat di dalam mengerjakan tugas panggilannya. Lalu yang kedua, tantangan yang dihadapi oleh Paulus, halangan yang dihadapi oleh Paulus tidak membuatnya putus asa atau patah semangat. Ya. Lalu yang ketiga, halangan yang dihadapi oleh Paulus tidak membuat Paulus berhenti atau undur dari pekerjaannya. Tetapi dia semakin mengerjakan tugas panggilannya dengan semakin setia. Tuhan memberkati kita. Apapun beban dan persoalan kita, percayalah Tuhan menjadi penolong satu-satunya atas hidup kita. Bersama Tuhan kita selalu menjadi pemenang. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Namun sebelum kita berdoa, kita akan mendengar pujian yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia dan juga Sedi. Dan respon yang bisa membangkitkan, menyemangati kita kembali di saat kita sedang mengalami kondisi yang mungkin saat ini sangat berat. Silakan Ibu Lydia.
Sambil kita mendengarkan pujian ini, silakan saudara juga bernyanyi dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Pujian undangan kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari NP 131. Padamu ku datang. Bait 1 dan bait 2. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi satu berkat buat kita, dan biarlah apapun yang sekarang ini kita sedang hadapi dan jalani, kita harus mengandalkan Tuhan. Kekuatan kita tidak seberapa. Memang seringkali kita menghadapi tantangan yang membuat kita mengeluh. Namun mari kita kembali mengingat
kebaikan Tuhan. Mengingat Allah kita. Kita punya Allah yang bukan biasa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara semua. Kita punya Allah yang hebat. Dia bisa lakukan apapun. Dia bisa buat apapun. Dalam saat ini, apapun yang kita alami, mari kita bersama Dia terus-menerus. Baik pada waktu kita sedang menghadapi persoalan yang berat, maupun juga pada waktu hidup kita stabil, hidup kita semua berjalan dengan lancar dan aman dan semuanya sejahtera. Kita wajib untuk selalu dekat dengan Dia, mengandalkan Dia, sehingga kita tidak pernah lalai. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan yang dari Paulus yang mengajarkan kami, sekalipun tantangan yang dihadapinya bukanlah satu tantangan yang ringan, tapi dia tetap menjalani segala sesuatu untuk terus maju di dalam Tuhan. Engkau memberkati kami juga ya Tuhan. Apapun yang kami alami, jauhkan kami dari sikap putus asa, sikap pantang menyerah. Jauhkan kami juga dari sikap-sikap yang menyalahkan, baik menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak, dan terlebih juga menyalahkan Tuhan. Jauhkan Tuhan. Tapi biarlah kami terus memotivasi diri kami, untuk kami semakin giat, untuk kami semakin percaya bahwa bersama Tuhan kami bisa melakukan segala perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dan biarlah semuanya yang kami alami bersama Tuhan, kami selalu mendapatkan kekuatan. Kami bersyukur dan kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Engkau terus berkati mereka, Engkau beri kekuatan, kesehatan buat mereka, memberikan pertolongan, Engkau berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, anak-anak kami, Engkau berkati masa depan mereka, anak-anak muda kami, Engkau lindungi, jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak baik, dari narkoba, minuman keras, mungkin anak-anak muda kami yang jauh dari orang tuanya, yang hidup merantau, atau mungkin kuliah, bekerja, Tuhan melindungi mereka, melingkupi mereka, supaya mereka tetap takut akan Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka selalu menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, bila firman ini dan semua jemaat Tuhan diberkati hari ini. Dan kami akan mengakhiri acara kami ini, Tuhan sertai kami, kalau kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami. Tuhan berkenan memberkati kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih-Mu dan penyertaan Tuhan, kiranya berkat Tuhan, kiranya kasih Tuhan akan melimpah ruah atas saudara. Dan saudara selalu disertai Tuhan mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Pujian dan kiranya. Doa ya Bes. Daerahku
kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat memasuki tahun yang baru. Di bulan yang baru ya, maksudnya bulan yang baru, bulan Oktober. Kita berdoa supaya bulan ini penuh dengan berkat dan rahmat. Salam buat semuanya, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan melimpahkan kasih-Nya kepada kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan berkati semua.